Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada saat ini, saya, Jessica Febrianti Manalu, merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, dengan NIM 32431210229, ingin membuat sebuah tugas, yaitu pada mata kuliah Sejarah Afrika, di mana pada video ini saya akan membahas sebuah topik mengenai analisis geografis dan demografis benua Afrika, di mana ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu gambaran umum alam Afrika. Kata Afrika awalnya ialah Aforika, yaitu sebutan untuk menandai daerah-daerah koloni bangsa Kartago yang berpusat di negara Tunis sekarang. Kurun waktu 8 abad sebelum Masehi setelah jatuh ke tangan bangsa Romawi. Pada perkembangannya, nama Afrika ini menjadi nama keseluruhan benua besar di sebelah barat Asia dan di sebelah selatan benua Eropa. Nah, Afrika adalah sebuah benua, bukan negara. Kamu pasti sering bertanya-tanya, Afrika itu negara sih atau benua? Jadi teman-teman, Afrika itu adalah benua ya. Benua ini merupakan daratan luas yang terdiri dari 54 negara berdaulat. Benua ini merupakan benua terbesar kedua yang ada di dunia, yaitu meliputi sekitar 20% daratan bumi dengan luas sekitar 30,22 juta kilometer kuadrat dan dihuni oleh sekitar 1,4 miliar penduduk. Benua ini merupakan tempat asal-usul manusia pertama. Mereka memiliki keberagaman iklim dan bentang alam yang luas. Benua ini punya teman-teman keberagaman iklim dan bentang alam yang luas, termasuk gurun Sahara, hutan hujan tropis, serta kaya akan keanekaragaman hayati. Afrika dipercaya sebagai tempat asal manusia pertama, di mana garis evolusi keberadaan manusia mulai berbeda sekitar 7 tahun yang lalu. Terdiri dari berbagai wilayah geografis, termasuk pegunungan, gurun luas seperti gurun Sahara, hutan hujan, dan sabana seperti yang saya jelaskan tadi. Uniknya, benua Afrika memiliki keberagaman iklim. Nah, benua ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama itu Afrika Utara, kemudian Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Nah, pembagian ini didasarkan pada lokasi geografisnya, dan di setiap wilayah memiliki karakteristik serta negara-negara yang berbeda. Untuk itu, mari kita lanjut ke bagian B, gambaran umum pola kehidupan masyarakat Afrika. Nah, pola kehidupan masyarakat Afrika menunjukkan keberagaman yang sangat tinggi. Sebagian besar penduduk masih bermukim di wilayah pedesaan dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Meskipun proses urbanisasi kini berlangsung dengan cepat, dari segi budaya, Afrika dikenal memiliki keberagaman etnis, agama, dan tradisi yang luas, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen dan Islam, disertai dengan keberadaan kepercayaan tradisional yang masih dijaga oleh sejumlah komunitas. Namun, kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan perumahan yang kurang layak. Nah, di Afrika, orang lebih sering berkelana jika dibandingkan dengan Eropa. Karena di Afrika hanya terdapat sedikit daerah subur, maka pencarian lahan yang produktif telah menyebabkan seluruh masyarakat, atau tepatnya anggota masyarakat, menjadi orang yang mencari kesempatan hidup baru. Di Afrika terdapat beberapa ras utama, yaitu ras Negroid, yaitu penduduk asli mayoritas, kemudian ada ras Caucasoid, yaitu terutama keturunan Arab dan Eropa di Afrika Utara dan Selatan, serta kelompok ras khusus seperti bangsa Hamid, termasuk Berber, Hausa, dan Somali. Ras Negroid merupakan kelompok terbesar, teman-teman. Sedangkan ras yang lain itu ada di beberapa wilayah lagi. Tapi tetap ada beberapa juga yang merupakan kelompok yang besar. Kemudian yang C, kita akan membahas mengenai realita geografis dan rasial. Nah, penggunaan kata geografis ini mengandung pengertian sebagai segala sesuatu persoalan mengenai bumi, permukaan 2 atau 3 dimensi. Nah, ciri suatu mitos adalah imajiner, fiktif, atau realistis. Tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang terselubung. Sehubungan dengan hal tersebut,
kenyataan apa yang sebenarnya di balik Afrika the Dark Continent. Pertama adalah sebutan Terra Incognita, tanah yang tidak dikenal. Tidak dikenalnya Afrika adalah akibat dari terisolasinya daerah tersebut, terutama daerah pedalaman dari pusat-pusat peradaban dunia. Nah, mitos mengenai hutan dan singa sebenarnya mencerminkan ketidaktahuan bangsa Eropa serta merupakan suatu kekeliruan. Afrika memiliki wilayah yang sangat luas dengan bentang alam yang beragam meliputi hutan, sabana, padang pasir, dan daerah beriklim tropis. Adapun kawasan yang dapat digolongkan sebagai hutan belantara hanya mencakup sebagian kecil wilayah Afrika, yakni berupa jalur sempit di sekitar Khatulistiwa. Selain itu, meskipun di dalam hutan memang terdapat hewan buas, singa, dan sebagian besar fauna tidak hidup di sana, melainkan berkeliaran bebas di padang terbuka atau daerah sabana. Nah, kesalahpahaman ini tampaknya berakar pada anggapan bahwa kegelapan selalu dikaitkan dengan rimba raya dan binatang buas. Dalam konteks ini, singa menjadi simbol kekuatan bangsa barat terhadap Afrika yang pada masa itu masih dianggap misterius. Nah, kita lanjut ke D, yaitu realita histori dan kultural. Pada saat bangsa barat datang di Afrika, mereka menjumpai banyak hal yang serba rendah, sehingga ditarik kesimpulan bahwa Afrika tidak mampu mengembangkan peradaban. Afrika merupakan benua dengan sejarah panjang dan peradaban yang maju sejak masa kuno. Benua ini dikenal sebagai tempat lahirnya umat manusia karena banyak fosil manusia purba ditemukan di wilayah seperti Ethiopia, Kenya, Tanzania, dan yang lainnya. Sejak dahulu, Afrika telah memiliki kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir kuno, Ghana, Mali, dan Songhai yang berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, kejayaan tersebut mulai menurun ketika bangsa Eropa datang pada masa kolonialisme dan perdagangan budak. Penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara besar-besaran, serta menimbulkan perpecahan etnis akibat pembagian wilayah yang tidak memperlihatkan atau memperhatikan batas budaya. Setelah memperoleh kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar negara Afrika menghadapi tantangan berat dalam membangun stabilitas politik, ekonomi, dan sosial akibat warisan kolonialisme tersebut. Secara kultural, Afrika merupakan benua yang sangat beragam. Terdapat lebih dari 1.000 kelompok etnis dan ribuan bahasa yang digunakan di seluruh wilayahnya. Masyarakat Afrika menjunjung tinggi nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan sosial mereka. Dalam hal kepercayaan, penduduk Afrika menganut berbagai agama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan selain itu, ekspresi budaya mereka seperti musik, tarian, seni ukir, dan tradisi lisan memiliki peranan penting dalam menjaga identitas dan mewariskan nilai-nilai leluhur. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.